Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felisa Natasha Angsari dan saya dari kelas NC1N2, seorang mahasiswi dari STB Apia yang berjurusan Sastra Mandarin. Kali ini akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan keluarga saya terlebih dahulu, yaitu dari mama saya, lalu papa saya, lalu abang saya. Itulah keluarga saya. Lalu saya akan melanjutkan tentang menjelaskan tentang cinta tanah air yang terkhusus kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, jadi menurut kalian itu apa itu cinta tanah air? Apa hanya mencintai negara kita, atau hanya bangga dengan menjunjung tinggi negara kita, lalu apa gitu? Enggak, tapi masih banyak. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan juga ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Lalu perasaan tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai ancaman dan juga gangguan seperti teroris gitu ya. Lalu pentingnya memiliki rasa cinta tanah air terhadap negara sendiri itu akan menjadikannya tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dan muncul dari hati sanubari seorang warga negara dan untuk mengabdi, membela, memelihara, melindungi tanah air dari berbagai ancaman dan juga gangguan. Lalu selanjutnya adalah menurut Imam Muspikin, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Juga merupakan suatu sikap mencintai bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme kedaerahan. Karena menurut saya banyak juga yang fanatis atau etnis, tapi yang tidak kita jarang yang kita temuin dan juga kurang gitu ya. Lalu selanjutnya adalah menurut Suwarno, cinta tanah air adalah mengenal dan mencintai tanah air, wilayah nasionalnya, sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air kita Indonesia, yaitu Indonesia, dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun, sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia dan mengenal dan memahami wilayah Nusantara, memelihara kelestarian kita sendiri, mencintai lingkungannya, dan senantiasa menjaga nama baik Indonesia dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Cinta tanah air ini berarti kita membela dari segala jenis gangguan dan ancaman yang bisa datang dari mana saja. Lalu cinta tanah air ini juga merupakan rasa kebanggaan, memiliki, menghargai, menghormati, dan juga loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat mereka tinggal, yang bisa tercermin dari perilaku membela tanah air, menjaga serta melindungi tanah air, rela untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Cinta tanah air juga kerap dikenal dengan istilah nasionalisme. Inti dari nasionalisme ini adalah paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi terhadap bangsa dan juga tanah airnya. Contoh sikap cinta tanah air itu melestarikan budaya bangsa, adatnya,
terus bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya, lalu mengikuti segala kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia kita, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau disebut pemilu, yang merupakan salah satu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, lalu menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh. Lalu selanjutnya adalah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Terakhir, hidup rukun dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Dan selanjutnya adalah manfaat perilaku cinta tanah air. Dapat meningkatkan derajat negara Indonesia di mata negara-negara lain. Yang kedua adalah dapat menambah pendapatan negara. Yang ketiga adalah dapat mengurangi masalah ekonomi negara. Yang keempat adalah negara Indonesia tetap menjadi negara yang disukai negara-negara lain. Yang kelima adalah agar kekayaan yang ada dinikmati anak cucu di kemudian hari. Dan yang terakhir dan juga yang keenam adalah sebagai bukti syukur manusia terhadap anugerah dari Tuhan. Lalu selanjutnya adalah cara menanamkan rasa cinta tanah air kita. Pertama, menjadi role model. Apa yang dimaksud di sini itu di mana orang tua mulai menceritakan kisah-kisah perjuangan para pahlawan yang memerdekakan negara Indonesia ini dari penjajah-penjajah, tentunya dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak ya. Dan orang tua mulai menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan dengan menampilkan pada anak-anak betapa berharganya budaya serta negara yang dipijaknya itu. Yang kedua adalah mengenali lagu kebangsaan dengan menyanyikan bersama di rumah, di sekolah dengan teman-temannya, di hari kemerdekaan dengan seluruhnya, lalu menceritakan asal-usul lagu tersebut tercipta. Dan yang ketiga, yang juga terakhir, rekreasi budaya dengan menghabiskan quality time bersama ke tempat bersejarah bersama orang tua untuk menambah manfaat. Lalu ada juga yang disebutkan Buddha mendorong para siswa agar memiliki kecintaan terhadap tanah air, di mana mereka terlahir dan tinggal untuk tumbuh berkembang. Beliau memberikan pesan, para biku, aku izinkan mempelajari Dhamma dengan bahasamu sendiri, maka dalam pengembangannya agama Buddha di belahan dunia ini mungkin bentuk budaya yang berbeda-beda. Di era setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia lanjutnya hingga sekarang pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia yaitu mendiang Mahabiksu Jinarakita Mahatera. Beliau menekankan umat Buddha Indonesia harus mencintai tanah air. Ini dilakukan melalui gerakan agama Buddha Indonesia, bukan agama Buddha di Indonesia. Gerakan ini dikenal sebagai Buddhayana, adalah ajaran Buddha asali yang melihat keragaman budaya dan metode memiliki satu esensi, yaitu pembebasan. Mendiang Mahabiksu Jinarakita Mahatera katanya mengedepankan pandangan non-sektarian untuk melihat secara objektif kebinekaan, mencintai tanah air ini yang diajarkan Buddha dari zaman lampau hingga sekarang. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya tentang cinta tanah air ini.